Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spotify kelas PSTIB akan menyampaikan hasil desain website Perpustakaan Daerah Lampung Utara yang telah kami rancang. Di sini anggota kelompok kami meliputi saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126. Saya Dita Aisyah Apria, NPM 2215061014. Saya Syarah Hasan dengan NPM 2215061086. Oke, kemudian kita langsung saja ke pembahasan desainnya. Oke, pada prototype yang ada di depan kita ini, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian halaman utama terdapat header yang isinya tentang logo dari Perpustakaan Lampung Utara sendiri, kemudian terdapat nama dari perpustakaan dan arsip Kabupaten Lampung Utara, serta terdapat hubungi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini Canika. Kemudian saya akan menjelaskan navigasinya. Di sini ada beberapa navigasi yang kami buat. Yang pertama ada profil Perpusda. Nanti di profil Perpusda akan terdapat submenu. Kemudian ada juga regulasi buku. Di sini juga akan terdapat submenu, ada 4 submenu. Kemudian juga ada area anggota, di sini juga ada submenunya. Dan galeri akan dijelaskan oleh Aisyah. Pada header ini terdapat galeri, yang dimana jika dipencet nanti akan langsung pindah ke galeri. Dan di tengah terdapat menu, yaitu sejarah perpustakaan. Jika dipencet akan langsung pindah ke halaman sejarah perpustakaan dan dapat ulasan buku. Jika pindah ke halaman ulasan buku. Nah, kemudian terdapat menu galeri. Jika kita pencet ini, dia akan langsung pindah ke galeri. Di bawahnya terdapat footer yang dimana terdiri dari deskripsi singkat tentang Perpusda Lampung dan sitemap yang digunakan untuk memudahkan pengguna jika ingin pergi ke halaman yang ditera di sini, dan terdapat hubungi kami jika pengguna ingin menghubungi kontak dari Perpusda Lampung Utara ini. Nah, yang terakhir dapat home jika ingin pindah langsung ke home ini, dan terdapat kontak untuk jika pengguna ingin menghubungi kontak dari Perpusda Lampung Utara ini. Di sini langsung saja kita beralih ke halaman kontak yang akan dijelaskan oleh Dita. Oke, selanjutnya di sini terdapat fitur hubungi kami. Jika diklik, maka akan muncul halaman kontak yang isinya terdapat nama, subjek, pesan, dan email. Kemudian jika dikirim, dia akan kembali lagi ke halaman utama. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Canika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan navigasi profil Perpusda Lampung Utara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, profil Perpusda ini merupakan menu utama dan kemudian ada submenunya, bisa operator diklik itunya. Nah, di profil ini ada visi misi dan juga sejarah. Nah, apabila kita klik visi misi, akan membuka halaman visi misi dan menutup halaman utama. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau balik ke home lagi atau balik ke halaman utama, kita tinggal klik menu navigasi yaitu home. Nah, otomatis kalau misalkan kita klik home, bakalan balik lagi ke halaman utama. Kemudian untuk submenu yang kedua, itu ada halaman sejarah. Di halaman sejarah ini berisi tentang sejarah perpustakaan daerah Lampung Utara, yang mana apabila kita ingin balik ke halaman utama, kita bisa mengklik home kembali.
Di sini sudah dijelaskan oleh Dini, di profil Perpusda terdapat halaman visi misi. Jika diklik, maka akan munculkan visi dari Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lampung Utara, serta misi dari Perpustakaan Kabupaten Lampung Utara sendiri. Kemudian terdapat fitur regulasi buku yang di dalamnya terdapat pinjaman buku. Jika kita klik, maka akan memunculkan data peminjaman buku, data buku yang isinya tentang judul buku, email, dan tanda pengenal. Selanjutnya, terdapat perpanjangan peminjaman. Nah, di dalam perpanjangan masa peminjaman, di sini terdapat data pengguna dan data buku. Data pengguna berisi nama, email, dan nomor panggil. Serta data buku terdapat jumlah buku, judul buku, lama waktu perpanjangan. Kemudian terdapat juga pengembalian buku. Nah, di halaman pengembalian buku ini terdapat data pengguna serta data buku juga. Nah, isinya ada email, nama, judul buku, dan di data buku terdapat judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal pengembalian. Oke, kemudian pada pengembalian buku ini, apabila kita klik kirim, maka akan beralih ke form ulasan. Nah, di form ulasan ini, pengguna yang telah membaca buku atau yang telah meminjam buku dapat mengisikan rating, komentar, dan juga judul buku yang telah dibaca. Kemudian apabila kita klik kirim, akan beralih ke halaman ulasan pembaca yang mana kita bisa melihat komentar yang telah kita berikan tadi terhadap buku tersebut. Nah, di sini setiap komentar itu bisa diubah dalam bahasa Inggris. Karena di sini ada fitur translate to English. Misalkan itu kan buku menarik sangat disarankan untuk pembaca. Nah, kita klik translate to English. Nah, apabila kita sudah mengklik itu, bahasanya akan otomatis berubah ke bahasa Inggris. Kemudian, apabila kita ingin balik ke home, kita bisa klik home di sudut kiri navigasi. Kemudian kita beralih ke menu area anggota, yang mana area anggota ini terdapat 2 submenu, yaitu masuk dan daftar. Di sini saya akan menjelaskan submenu masuk. Nah, fitur area anggota ini adalah fitur yang dikhususkan untuk para pengguna yang telah mendaftarkan dirinya sebagai anggota di perpustakaan tersebut. Nah, di sini apabila kita ingin masuk, itu bisa mengetikkan email dan juga kata sandi. Apabila kita belum punya akun, itu akan mengetikkan daftar, tetapi apabila kita sudah punya akun, kita bisa mengetikkan email dan kata sandi. Kemudian, kalau misalkan kata sandi yang kita masukkan tidak benar, atau emailnya tidak benar, itu akan tampil seperti berikut ini. Nah, akan tampil, maaf, kata sandi atau email yang Anda masukkan salah. Kemudian kita bisa mengetikkan email atau kata sandi yang benar dan akan masuk seperti biasa. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah. Dalam menu area anggota terdapat menu daftar, yang dimana jika dipencet, kita bisa mendaftar memiliki akun. Nah, dalam situ terdapat data pengguna yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, juga terdapat akun pengguna yang terdiri dari kata sandi, verifikasi kata sandi, dan email. Nah, di sini jika kita mencet buat akun, dia akan otomatis masuk ke profil akun tersebut. Nah, jika kita ingin balik ke home, kita bisa pencet menu home. Dan dalam menu ini terdapat galeri, di mana jika kita mencet galeri, dia akan langsung pindah ke halaman galeri Perpusda
Lampung Utara tersebut. Yang terakhir, terdapat menu profil akun, di mana dalam profil akun itu jika kita sudah mendaftar akun, dia akan menampilkan akun yang sudah masuk, dan jika kita mencet bagian profilnya, bagian fotonya, dia akan menampilkan foto tersebut. Nah, di sini terdapat keluar, kita mencet keluar, akan keluar tulisan apakah Anda yakin ingin keluar dari akun ini. Jika kita mencet tidak, dia akan kembali ke halaman profil tersebut, dan jika kita mencet iya, akan keluar dari alamat akun yang sudah kita masukkan. Dalam membuat website ini, kami berdiskusi untuk memberikan inovasi yang menarik agar website perpustakaan daerah Lampung Utara tidak monoton, seperti website perpustakaan daerah kebanyakan. Untuk itu, pilihan inovasi kami jatuh pada pemberian fitur pengisian formulir ulasan serta ulasan pembaca, yang mana pengguna telah membaca buku tertentu dapat memberikan tanggapan atau review terhadap buku tersebut. Dan nanti review tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain dan dapat membuat pengguna lain tergugah untuk membaca buku tersebut berdasarkan review pembaca terdahulu. Tema untuk kelas kami adalah website pemerintahan, yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami membuat desain website perpustakaan daerah Lampung Utara, yang mana website ini belum ada. Dengan ide dan gagasan yang kami diskusikan, lebih bisa menjangkau perpustakaan Lampung Utara secara online, apalagi di zaman yang serba digital ini. Masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dengan smartphone. Untuk target pengguna sendiri, kami menargetkan kepada masyarakat, khusus masyarakat Kabupaten Lampung Utara, agar bisa mengakses perpusda secara online. Oke, sekian presentasi perancangan desain web Lampung Utara dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Teofani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin sebelumnya, saya Teofani Hatikus Maulurdani, NPM 225560104 dari PSTC. Sebelumnya izin bertanya di bagian galeri. Di galeri itu tadi benar ada si ini ya, profil ya, profil akun. Apakah pengelompokan profil akunnya benar-benar dimasukkan ke galeri? Itu aja, makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sebelumnya izin menjawab, untuk menu profile itu pada website kami emang tersedia dalam semua fitur. Jadi di bagian atas itu memang selalu ada profilnya. Jadi apabila kita dari galeri mau langsung ke profile itu bisa. Oke, jadi profilnya nggak dikelompokkan dengan galeri kan ya? Untuk Profil tidak dalam Enggak, galeri. itu enggak tidak Sekian. Ya, terima kasih. Karena kalau dilihat profilnya di dalam galeri agak kurang pas gitu pengelompokannya. Tapi kalau enggak, bagus deh. Ya, sama-sama. Apakah ada tambahan pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan Mas Januar Ramadiansyah dengan MPM sampaikan untuk mengakses semua fitur yang tidak melakukan login itu bisa mengakses semuanya. Nah, lalu pertanyaan saya, apa perbedaan dari pengakses yang melakukan login dan pengakses yang melakukan non-login pada sistem kalian? Maaf guys, karena jaringannya tadi sedikit ngelak, jadi izin menambahkan, jadi perbedaannya itu terdapat di regulasi buku. Kalau misalnya di regulasi buku, jadi kalau misalnya penggunanya tidak login, jadi dia tuh tidak bisa menggunakan atau meminjam buku tersebut. Namun memang terdapat
menu profile di sana, tapi adanya profil tersebut tidak menjamin pengguna sudah login. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya tambahin. Saya kembalikan ke Dini Canika Sumara. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Um,